Shalom, shalom adik-adik GPKDI di seluruh Indonesia. Senang banget hari ini Kak Nancy bersama dengan Kak Gea dan juga Beatrice menemani adik-adik di seluruh Indonesia untuk beribadah online. Adik-adik siap? Dengan penuh semangat kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Yuk bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkap. Katakan sama-sama, Dia dirangkap. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Oh, oh. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Lagi dari awal ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkap. Lebih semangat lagi katakan. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Oh, oh. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkap. Lagi Dia dirangkap. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkap. Oh, oh. Dia dirangkapku, oh Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Aku bersuka sebab Dia dirangkapku. Ku bersuka sebab Dia dirangkapku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa. Amin. Terima kasih adik-adik. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang hidup memenuhi setiap hati kita. Memelihara hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu Yesus. Kita naikkan pujian ini dari awal. Roh-Mu yang hidup memenuhi. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
Persiapkan setiap hati adik-adik GPKDI Tuhan di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana dengan pujian penyembahannya tadi? Semua bersuka cita, amin? Amin. Kini tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar apa yang disampaikan hari ini boleh merema dalam setiap kehidupan adik-adik Tuhan yang mendengar. Dan hidup adik-adik boleh semakin bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Pelita yang Bercahaya. Stay tune. Nah, tiba saatnya nih adik-adik kita mau mendengar firman Tuhan. Kakak percaya semua antusias dan semangat ya. Yang antusias dan semangat boleh lambaikan tangannya, kalau bisa paling tinggi nih. Sekarang kita mau baca firman Tuhan ya adik-adik. Kakak ajak adik-adik untuk bisa buka Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca boleh bantu kakak sama-sama baca ayat hari ini ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca nggak apa-apa sambil dengerin aja. Kita buka ayat hari ini di Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. Amin. Firman hari ini mengenai perumpamaan tentang pelita. Siapa di sini yang pernah melihat pelita? Nah, tenang adik-adik, nggak apa-apa kalau nggak pernah melihat pelita. Kakak bantu adik-adik ya untuk bisa punya gambaran tentang seperti apa pelita itu. Nah, berikut gambarnya. Pelita itu adalah lampu dengan bahan bakar minyak adik-adik. Dia kalau dinyalakan dengan api akan keluar cahayanya. Biasa digunakan pada zaman dahulu nih adik-adik. Bahkan pada zaman di Alkitab pun orang-orang memakai pelita sebagai penerang di waktu malam hari. Pelita tersebut membantu menerangi mereka di dalam rumah ataupun ketika mereka keluar malam-malam. Jadi bisa dibilang pelita itu sama dengan yang namanya terang. Kalau sekarang kayaknya udah jarang banget bisa kita lihat di mana-mana ya adik-adik. Karena sekarang semua orang bahkan adik-adik juga sudah menggunakan tenaga listrik. Coba adik-adik lihat di dalam rumahnya. Ada lampu-lampu yang membantu menerangi rumah adik-adik kan di malam hari. Bahkan kalau keluar, kita pun dibantu dengan adanya lampu yang menerangi setiap jalan, bukan? Kita patut bersyukur sama Tuhan loh adik-adik. Nah adik-adik, cerita tentang pelita ini sama halnya juga seperti kehidupan adik-adik loh. Pelita itu sama dengan terang, fungsinya menerangi kegelapan. Kalau nggak ada pelita atau terang, kita nggak bisa lihat apa-apa ya di kegelapan. Betul nggak adik-adik? Coba nih, kakak mau ajak adik-adik untuk matiin lampunya sejenak, bentar aja. Kakak mau lihat nih, apa adik-adik bisa lihat ada barang di depan adik-adik? Tentu nggak bisa bukan? Karena gelap nggak bisa lihat apa-apa. Makanya itu kita butuh terang untuk menerangi kita di kegelapan. Nah, boleh dinyalain lagi lampunya adik-adik. Nanti nggak bisa lihat apa-apa kalau nggak dinyalain. Nah adik-adik, jika digambarin dalam hidup adik-adik, gelap itu seperti kehidupan kita sebelum menjadi anak-anak Tuhan Yesus loh adik-adik. Menggambarkan seperti apa kak kegelapan itu kalau dalam hidup kita? Nah nih adik-adik menggambarkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dahulu kita suka lakukan. Seperti berkelahi. Mungkin adik-adik ada yang masih suka berkelahinya, tonjok-tonjokan, sampai pukul-pukulan juga atau cubit-cubitan. Kalau lagi marah sama teman atau saudaranya, semuanya keluar. Tangannya dipakai untuk tonjok-tonjok, atau pukul-pukul, atau tendang-tendang, atau cubit-cubit. Nah, ada juga nih kemudian dendam. Ketika adik-adik disakitin oleh teman-teman atau saudara adik-adik, adik-adik marah dan simpen di dalam hati keselnya jadi dendam deh.
Awas lu nanti ya, sampai bilang begitu kalau ada teman-teman adik-adik yang nyakitin. Kemudian ada lagi nih contohnya, seperti berbohong. Wah, siapa nih di sini yang suka berbohong? Apalagi berbohong nih sama orang tua, saudara, atau teman-temannya. Seperti cerita di gambar ya, kalau adik-adik pernah nonton film Pinocchio nih, dia suka berbohong. Kalau berbohong, hidungnya bisa maju ke depan. Tapi ini cuma cerita ya adik-adik. Kemudian ada lagi seperti melawan orang tua. Kalau mama papa minta tolong adik-adik, adik-adik langsung melawan dan membantah, nggak mau. Aku nggak mau disuruh-suruh. Kemudian ada lagi nih, mengejek teman. Ada temennya yang menurut adik-adik dia beda dari anak-anak lain atau beda dari adik-adik. Adik-adik musuhin atau ejek dia. Kemudian ada lagi, siapa di sini yang suka menyontek nih kalau ulangan atau mengerjakan PR? Kalau zaman sekarang kan sekolahnya online ya. Tapi kadang masih bisa suka loh tanya temen, ini jawabannya apa ya? Bagi dong jawabannya. Nah adik-adik tadi beberapa hal contoh yang kakak berikan ya, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lain yang adik-adik tahu dan pahami. Ketika hidup dalam gelap, kita butuh nih adik-adik yang namanya terang. Supaya ketika ada terang dalam hidup kita, terang itu bisa menuntun hidup kita. Kita nggak lagi dikuasain oleh hal-hal yang berbau dengan kegelapan. Tapi siapa ya terang itu? Terang itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Tuhan Yesus telah mengeluarkan atau memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hebat betul? Nah, adik-adik mau nggak menjadi terang seperti Tuhan Yesus? Yang mau coba angkat tangannya. Kakak percaya semuanya angkat tangan karena adik-adik mau. Nah, kalau begitu gimana nih caranya Kak? Supaya ada terang dalam hidup aku. Supaya hidup aku tidak dikuasai dengan kegelapan. Adik-adik mau tahu bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sudah percaya belum bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik? Dan adik-adik sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Yang kedua, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, adik-adik mulailah hidup setiap hari berdoa dan baca Alkitab supaya hidup adik-adik boleh dituntun terus setiap hari sama Tuhan Yesus. Kakak percaya terangnya Tuhan Yesus hadir dalam setiap hidup adik-adik ya. Nah, ketika terangnya Tuhan hadir dalam hidup adik-adik, akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang adik-adik akan lakukan. Contohnya seperti di gambar ini nih. Adik-adik akan senang memuji Tuhan. Apa yang keluar dari mulut adik-adik bukan lagi perkataan kotor atau kasar ya, tapi perkataan-perkataan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian adik-adik juga suka berbagi kepada orang yang membutuhkan atau berbagi kepada keluarga atau teman-teman adik-adik. Nah, kemudian ada lagi contohnya, melerai teman-teman yang sedang berkelahi. Kalau ada teman yang lagi berantem atau berkelahi, jadilah penengah untuk mereka ya, dan bukan untuk ikut berantem seperti mereka lagi, oke? Kemudian, membantu orang tua. Misalnya, orang tua perlu bantuan untuk ambilkan sesuatu, adik-adik bantu ya. Atau mama butuh bantuan untuk cuci piring, adik-adik juga bantu. Atau papa butuh bantuan untuk bantu cuci motor, adik-adik bantu juga ya. Kemudian ada lagi nih, mengasihi teman. Mulai sekarang, kalau teman adik-adik lagi ada yang sakit, jangan lupa tanyakan kabar dan doakan mereka ya adik-adik, karena dukungan doa dari kalian penting buat mereka. Kemudian, kita juga belajar yang penting untuk mengasihi semua keluarga adik-adik. Gak hanya mengasihi papa, mama, adik, atau kakak, tapi belajarlah untuk mengasihi semua keluarga adik-adik mulai dari nenek, kakek, om, tante, dan semua saudara adik-adik ya. Nah, kayaknya masih banyak lagi nih contoh yang lain. Tapi percaya deh adik-adik, ketika ada terang Tuhan Yesus dalam hati adik-adik, kita otomatis akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya lagi dengan penuh sukacita mulai dari sekarang. Amin.
Yuk, saatnya kita berdoa ya adik-adik. Kakak berdoa biarlah hidup adik-adik terus menjadi terang dimanapun adik-adik berada dan terus jadi berkat ya adik-adik. Nah, gimana dengan firman Tuhan hari ini adik-adik? Semuanya diberkati? Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Nah, tiba saatnya kita mau berdoa ya adik-adik untuk menutup ibadah hari ini. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh merema dalam setiap kehidupan adik-adik Tuhan. Biarlah hidup adik-adik boleh semakin bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang ibadah hari ini. Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kini saatnya Tuhan kami akan berpisah. Biarlah Engkau pimpin setiap langkah hidup adik-adik dimanapun adik-adik berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.